Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kita jumpa lagi bersama saya, Ibu Ani, di Ayo Belajar Channel. Buat adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar adik-adik tidak ketinggalan ketika kita share video-video terbaru. Kali saya, Ibu Ani, akan membahas materi-materi tentang teori kemagnetan bumi. Ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya tentang kemagnetan ya. Kemarin sudah kita bahas sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, dan cara menghilangkan sifat kemagnetan benda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori kemagnetan bumi. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Baik, langsung saja simak baik-baik videonya ya. Nah, coba adik-adik perhatikan, gambar apakah ini? Adakah di antara kalian yang pernah melihat atau bahkan menggunakan benda ini? Betul sekali, ini adalah gambar kompas. Ada yang tahu kompas itu apa? Kompas adalah alat yang dapat menunjukkan arah mata angin, ya. Nah, selanjutnya, bumi merupakan magnet raksasa yang memiliki sifat-sifat magnet, sehingga jarum kompas memanfaatkan medan magnet bumi untuk menunjukkan kutub utara dan selatan geografis bumi. Nah, ada yang tahu kenapa jarum kompas selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan bumi? Nah, kutub utara magnet bumi itu terdapat di sekitar kutub selatan geografis bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara geografis bumi. Sehingga gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi menyebabkan jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan geografis bumi, di mana kutub utara kompas menunjuk ke arah kutub utara bumi dan kutub selatan kompas menunjuk ke arah kutub selatan bumi. Karena apa? Karena tadi sudah Ibu sampaikan, medan magnet bumi, kutub utara medan magnet bumi itu ada di kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi itu ada di kutub utara bumi. Nah, karena itulah jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan bumi. Pada dasarnya, arah jarum kompas tidak tepat menunjuk arah utara ataupun selatan, tetapi agak sedikit menyimpang. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Penyimpangan itu disebabkan karena kutub magnet bumi tidak tepat pada kutub bumi, sehingga garis-garis gaya magnet bumi tidak berhimpit dengan arah utara selatan, namun membentuk sudut kira-kira 11 derajat. Nah, sudut ini dinamakan dengan sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh penyimpangan jarum kompas dengan arah utara selatan bumi. Coba dilihat di gambar di samping ya, ada huruf D. Nah, itu simbol dari sudut deklinasi. Sudut deklinasi itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, sudut deklinasi positif, yaitu jika penyimpangan kutub utara kompas menunjuk ke timur. Dan sudut deklinasi negatif adalah jika penyimpangan kutub utara kompas ke arah barat. Paham ya? Nah, selanjutnya coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Di sini ada sudut yang terbentuk antara jarum kompas dengan bidang mendatar atau bidang horizontal bumi yang disebut dengan sudut inklinasi. Sudut inklinasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada inklinasi positif, yaitu jika kutub utara kompas menunjuk ke bawah,
Dan sudut inklinasi negatif yaitu jika kutub utara jarum kompas menunjuk ke atas. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan medan magnet bumi. Medan magnet bumi berasal dari energi panas yang ada di dalam inti bumi. Apakah medan magnet ini berfungsi? Tentu saja berfungsi. Nah, medan magnet bumi itu berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dapat membahayakan kesehatan. Radiasi kosmik itu apa? Radiasi kosmik adalah partikel-partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Nah, saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut akan terionisasi. Terionisasi itu peristiwa lepasnya elektron dari nukleon. Partikel listrik tadi mengalami pelepasan elektron dari nukleon dan kemudian membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Nah, tampilan yang indah dari cahaya plasma inilah yang kita kenal dengan aurora. Tampak seperti gambar di samping ya, ada pancaran sinar, pancaran cahaya yang tampak indah itu yang dikenal dengan aurora. Demikian tadi pembahasan materi tentang teori kemagnetan bumi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kita di video-video selanjutnya. Bye-bye.